kayak gitu. Sate, nasi goreng, Sate. oke. Ya, sate. Oh, nasi goreng, Nasi goreng no problem. no problem. Oh, oke. Nah, Sintayong doyan makan sup buntut dan sate kambing. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengaku doyan makan hidangan khas Indonesia. Mulai dari sup buntut hingga sate kambing. Sosok Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan. Di tangannya, timnas Indonesia berhasil lolos ke partai final Piala AFF 2020. Indonesia berhasil menang atas Malaysia dengan skor 4-1, atas Singapura 5-3 dan mengimbangi juara bertahan Vietnam dengan skor 0-0. Meski akhirnya kalah saat bertanding melawan Thailand, Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Januari tahun 2020 lalu. 1 tahun berhubungan dengan orang Indonesia, membuat pria kelahiran tanggal 11 Oktober tahun 1970 ini terbiasa dengan budaya Indonesia termasuk juga kulinernya. Fakta tersebut diungkap oleh Sintayong dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, tanggal 11 Januari tahun 2021. Melalui penerjemahnya, ia mengatakan doyan makan sup buntut. Menurut Sintayong, sup buntut khas Indonesia dapat menghapus kerinduannya dengan kuliner negara asalnya. Sebab sup buntut mirip seperti kuliner Korea bernama galbitang. Bukan hanya sup buntut, pria yang gemar bermain bola sejak kelas 3 SD ini juga mengatakan beberapa makanan Indonesia lain yang menjadi favoritnya. Nasi goreng dan sate enak, ujarnya. Mendengar itu, Deddy Corbuzier langsung memesankan sate kambing di warung yang tak jauh dari studio podcastnya. Tak disangka, Sintayong pun lahap menikmati sate kambing itu. Bahkan ia sangat menikmati bagian lemak yang biasa berada di tusukan kedua dalam satu tusuk sate. Selain itu, ia juga menikmati acar bawang merah yang disajikan dalam seporsi sate kambing. Bicara soal selera makannya, Sintayong mengaku bahwa dirinya bukan tipikal orang yang suka makan pedas. Kalau ada makanan pedas, ia lebih memilih gak memakannya, ujar JJ, penerjemah Sintayong. Meskipun menjadi pelatih timnas bola, tetapi Sintayong tidak menjalani pola makan khusus. Ia cenderung makan apa yang ia suka. Berbeda dengan para pemain bola yang dilatihnya. Hal inilah yang sangat disoroti oleh Sintayong. Menurutnya, kekurangan dari pemain bola Indonesia ada pola makannya. Kebanyakan orang Indonesia terlalu banyak mengasup karbohidrat. Harus banyak makan protein, tapi faktanya banyak yang high karbohidrat dan gula. Dan saya sedang mengubah itu, tuturnya. Sintayong juga menegaskan bahwa jika pemain kekurangan asupan protein maka bisa menyebabkan tubuh terasa lemas. Karenanya harus ada pengawasan untuk setiap makanan yang diasup pemain bola. Saat training gini saya bisa kontrol makanan mereka. Tapi kalau di luar training susah juga mengontrolnya, ujar Sintayong. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa Sintayong masih akan melatih timnas Indonesia. Arsitek asal Korea Selatan itu bakal memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari 10 Februari tahun 2024. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia semula akan berakhir pada Desember tahun 2023. Artinya, kontrak juru taktik berusia 52 tahun itu diperpanjang selama 2 bulan. Ya memang sudah ada pembicaraan dengan Coach Sintayong bahwa, beliau itu kontraknya habis pada Desember tahun 2023, ujar Erick Thohir usai acara pelantikan pengurus PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat 26/5. Ya kan opsinya apa, perpanjang atau tidak perpanjang. Tetapi kami ada kesepakatan bahwa kami akan mempersiapkan sampai Piala Asia 2023, katanya menambahkan. Kedua belah pihak disebutkan sudah sepakat dengan perpanjangan kontrak jangka pendek itu. Terdekat, Sintayong bakal memimpin timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti juga ada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kami harus hitung ulang. Jadi kedua belah pihak bersepakat, tutur Erick Thohir. Saya rasa ini hal yang gentleman disampaikan kami berdua daripada kami ngomong di belakang ya, imbu pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Menteri BUMN ini. Setelah itu, PSSI belum bisa memastikan masa depan Sintayong di timnas Indonesia. Ada kemungkinan, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu bakal meninggalkan skuad Garuda.
Shin Tae-yong sudah melatih timnas Indonesia sejak 2020. Ia memimpin timnas senior, timnas U22, dan timnas U20. Namun, belum ada gelar bergengsi yang dipersembahkannya.